Oke, hari ini gue akan bahas sebuah wireless headphone yang menarik banget kalau kalian punya budget di bawah 1 juta. Ini adalah Earphone Wave Pro. Wireless headphone ini lengkap banget ya dari sisi fitur yang ditawarkan, karena untuk budget di bawah 1 juta, gue rasa semua fitur udah ditaruh di wireless headphone ini. Harganya ketika gue buat review ini ada di 970 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya juga udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Langsung yuk gue akan bahas apa yang menarik dari Earphone Wave Pro ini. Gue akan start dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi desain, standar aja ya. Ini desainnya mirip sama seperti wireless headphone pada umumnya. Punya warna kayak sedikit abu-abu, dia bukan yang hitam pekat gitu, tapi overall, di sisi desainnya oke, nggak ada masalah sama sekali, bahkan sedikit terlihat lebih mewah dibandingkan harga yang ditawarkan. Untuk sisi build quality-nya pun terbilang bagus, karena memang meskipun mempunyai material plastik, tapi untuk tulangnya ini berasa kokoh banget ya, dan di dalam headband-nya ini juga dilengkapi dengan bahan seperti stainless steel. Jadi gua ngerasa di sini nggak ada masalah sama sekali dari sisi build quality-nya. Headband-nya dan earpad-nya ini mempunyai lapisan semi kulit dan juga busanya terbilang empuk ya. Meskipun untuk headband-nya ini gue merasa sedikit kurang tebel aja untuk pemakaian gue pribadi, tapi untuk earcup-nya berasa enak dan nyaman. Untuk di bagian aksisnya ini udah menggunakan 3D swivel ya, jadi basicnya kalian bisa muter-muter dan juga bisa kalian atur kenyamanannya sesuai dengan apa yang kalian suka. Kemudian untuk adjustable-nya pun seperti di headphone-headphone lainnya, tinggal kalian tarik aja di bagian headband-nya ini. Dan untuk pengalaman gue sendiri ketika menggunakan Earphone Wave Pro ini sekitar 2 jaman, untuk di telinga nyaman, nggak ada masalah, nggak terlalu panas juga, dan untuk pressingnya di kepala gue ini terbilang pas ya, nggak terlalu ngepres tapi juga nggak berasa kendor dan gampang melorot. Jadi overall ini nyaman dan pas banget, tapi untuk di bagian headband atasnya ini sedikit kurang tebel aja, jadi memang agak sakit untuk penggunaan dalam jangka panjang. Kemudian untuk layoutnya sendiri, tombol-tombolnya berada di sisi bagian kanan ya, yang dimana dia ada terdapat tombol power, tombol volume, dan juga tombol NC untuk mengaktifkan ANC-nya. Kemudian di bagian bawah sini juga ada jack 3,5 mm untuk kalian aktifkan ketika kalian menggunakan sistem kabel. Jadi di Earphone Wave Pro ini ada 2 koneksi yang bisa kalian pakai ya, selain Bluetooth-nya juga menggunakan kabel seperti ini. Dan ketika kalian menggunakan kabel, kalian nggak perlu nge-charge ya, karena memang basicnya dia nggak menggunakan baterai yang ada di internalnya. Jadi kalau kalian kehabisan baterai ya tinggal kalian colok aja langsung. Kemudian sebelum gue bahas di spesifikasinya, gue akan bahas sedikit aplikasi yang ada di Earphone Wave Pro ini, di mana kalian tinggal download aja aplikasi Earphone, dan di dalam aplikasinya tersebut kalian bisa memilih preset-preset yang udah disediakan Earphone di bagian equalizer. Dan kalau kalian mau mengcustom equalizer juga pastinya kalian bisa mengcustom equalizer di Earphone Wave Pro ini. Kemudian untuk fitur customize otomatisnya juga ada ya. Jadi nanti Earphone itu akan nge-guide mulai dari frekuensi rendah sampai tinggi, kira-kira mana yang bisa kalian dengar, karena setiap orang kan mempunyai rentang frekuensi telinga yang berbeda-beda sesuai umur dan juga pendengaran ya. Jadi kalian kalau nggak mau repot bisa kalian pergunakan itu, dan itu cukup oke kok. Gue merasa sih cukup terbantu ketika gue menggunakan otomatis customize yang ada di aplikasi Earphone tersebut. Kemudian di sisi lainnya kalian juga bisa mengaktifkan high res audionya ya di dalam aplikasi tersebut. Tapi kalau kalian mau mementingkan kestabilan koneksinya, kalian bisa pilih salah satu antara high res maupun stability connection-nya. Dan kalau pengalaman gue pribadi, ketika gue mengaktifkan high res-nya, gue nggak merasakan koneksinya itu jadi nggak stabil ya. Jadi overall, gue tetap mengaktifkan high res audionya itu. Kemudian, selain itu juga di sini ada multi-point connection, dan juga sesuai yang gue bahas di awal, kalian juga bisa mengcustom tombol-tombol yang ada di sini untuk pergunaannya masing-masing. Jadi dalam aplikasi tersebut bisa gue bilang lumayan lengkap ya untuk fitur-fitur yang ada. Dan yang terakhir mungkin kalian bisa mengaktifkan gaming mode-nya juga yang ada di Earphone Wave Pro ini. Dan sekarang kita lanjut ke sisi fitur-fiturnya ya, yang dimana ini fiturnya yang udah gue bilang di awal ini lengkap banget ya. Kita bahas dulu mulai dari performance ANC dan ambient mode-nya. Di dalam aplikasi tersebut kan kalian bisa mengcustom tuh, baik dari ANC-nya kalian bisa pilih dari yang soft ANC sampai yang high ANC, yang dimana kalau gue ngerasa keduanya itu nggak berbeda terlalu signifikan. Yang jelas sih untuk fitur ANC-nya sendiri, dia berjalan cukup oke untuk sebuah wireless headphone di bawah 1 juta ya. Jadi pengalaman gue dia bisa mengurangi mungkin suara-suara orang tuh sekitar 50% dia bisa terreduce, tapi kalian jangan berharap performance di ANC-nya ini menyaingi sebuah wireless headphone yang punya budget premium di atas 3 juta ya, karena memang Earphone ngeklaim dia bisa mencapai 45 dB, tapi ketika gue mendengarkan untuk sehari-hari sih dia memang cukup oke bisa mereduce, tapi bukanlah yang terbaik dari sebuah wireless headphone yang pernah gue coba. Tapi untuk budget yang ditawarkan nggak ada komplain sama sekali. Begitupun untuk ambient mode-nya. Di sini ambient mode-nya kalian nggak bisa mengatur tingkat keagresifannya, karena hanya ada dikasih 2 pilihan, ambient mode dan juga wind noise reduction, yang dimana ambient mode ini lebih
oke ketika kalian pakai di indoor, sedangkan untuk Win Noise Reduction ini lebih oke ketika kalian pakai di outdoor ya. Karena untuk ambient mode ketika kalian pakai di outdoor, biasanya ketika ada angin itu akan suara greder-greder gitu. Jadi Win Noise Reduction ini wajib kalian aktifkan ketika kalian menggunakan ambient mode-nya. Untuk performance ambient mode-nya sih gue ngerasa juga cukup oke, meskipun terkadang memang gue tetap harus sedikit, mengecilkan volumenya atau misalkan gue akan sedikit ngebuka supaya lebih jelas berbicara dengan lawan bicara gue. Tapi kalau kalian hanya pakai untuk sekedar mendengarkan, environment yang berada di sekitar kalian, ambient mode ini berguna dan oke banget juga dari sisi kualitasnya ya. Dan kemudian untuk fitur lainnya seperti konektivitas Bluetooth-nya seperti yang udah gue bahas di sini udah dilengkapi dengan certificate card high-res wireless audio yang dimana earphone ini udah mempunyai kodek LDAC ya. LDAC itu salah satu kodek terbaik menurut versi gua. Jadi basicnya sih semua file musik apapun akan lebih maksimal potensinya menggunakan fitur atau konektivitas LDAC tersebut. Jadi kalau kalian berlangganan tidak hi-fi dibandingkan dengan yang normal mungkin akan sedikit lebih baiklah kualitas suaranya ya dengan menggunakan konektivitas LDAC tersebut. Nggak ada nyedat-nyedat sama sekali dan so far sih untuk mendengarkan musik cukup stabil konektivitasnya. Gimana dengan latensinya? Gue sendiri untuk pakai buat nonton YouTube, oke nggak ada masalah, nggak meskipun gue tanpa mengaktifkan untuk gaming mode-nya ya. Jadi untuk berbagai macam multimedia, konektivitas dan latensinya ini terbilang stabil dan oke, meskipun kalau kalian aktifkan gaming mode-nya mungkin lebih baik, tapi gue sendiri, gue jarang mengaktifkan gaming mode-nya karena memang gue nggak terlalu membutuhkan latensi yang seminim mungkin karena gue jarang menggunakan Earphone Wave Pro ini untuk main game-game kompetitif ya. Jadi overall untuk kualitas latensinya terbilang oke, nggak ada masalah juga di sini. Kemudian selanjutnya untuk mikrofonnya, Earphone Wave Pro ini dilengkapi dengan total 5 buah mikrofon yang udah dilengkapi dengan AI algoritma noise cancelling. Secara garis besarnya sih dia bisa meredus suara noise yang ada di sekitar kalian sehingga suara kalian itu akan tetap jelas terdengar untuk lawan bicara kalian. Oke, sekarang kita tes langsung aja untuk kualitas mikrofon Earphone Wave Pro ini yang katanya udah menggunakan AI algoritma untuk mereduce suara noise yang berada di sekitar gue. Ini ketika gue menggunakan Wave Pro di ruangan yang hening dan sekarang gue akan muterin sound dengan volume yang biasa gue gunakan untuk pengetesan mikrofon. Kira-kira kalian bisa mendengar apa enggak suara noise yang berada di speaker gue ini. Dan sekarang gue udah muter ya sound sample noise yang gue rasa dari sisi volume ini cukup kencang di real life-nya, tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut bisa terreduce dan kalian tetap bisa mendengar suara gue dengan oke, ataupun noise cancellingnya ini nggak bekerja dengan baik sehingga kalian masih tetap bisa mendengar suara noise yang gue putar ini. Tinggal kalian lihat video aja mengenai kualitas mikrofon dari Earphone Wave Pro ini. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk kapasitas baterai sendiri dilengkapi dengan baterai sebesar 800 mAh dan dia diklaim bisa mencapai 80 jam playtime. Jadi sekitar pemakaian gue 1,5 minggu ini dari full gue belum pernah ngecharge nih, jadi memang terbilang awet lah untuk daya tahan baterainya. Dan juga untuk ngecharge-nya juga dia dilengkapi dengan teknologi fast charging ya, yang dalam 5 menit ngecharge saja kalian sudah bisa menggunakan Earphone Wave Pro ini hingga 5 jam. Dan yang terakhir untuk driver sendiri dia menggunakan 40 mm dynamic driver. Jadi gua rasa itu aja kalau kita ngomongin spesifikasi yang ada di Earphone Wave Pro ini yang jelas dari sisi fiturnya gua rasa ini udah lengkap banget ya, semua fitur udah ditaruh di wireless headphone Earphone Wave Pro ini. Terus sekarang kita masuk ke kualitas suaranya gimana dengan sound quality Earphone Wave Pro ini. Seperti biasa sound quality subjektif, jadi apa yang akan gua share di sini murni pendapat gua pribadi. Secara garis besar, Earphone Wave Pro ini mempunyai karakter yang netral to bright. Yang dimana kalau kita bahas dari sisi treble-nya, karena ini slightly bright, buat kuping gue merasa treble di sini tuh memang akan berasa sedikit tajam, tapi ini tajam yang masih nyaman buat kalian pakai ya, terutama sih buat pendengaran gue pribadi. Treble-nya berasa clear, detailnya terbilang bagus banget untuk sebuah wireless headphone di bawah 1 juta. Kekurangannya mungkin buat lagu-lagu tertentu, misalkan lagu-lagu K-pop yang memang rekamannya akan berasa tajam. Di sini akan berasa sedikit tajam aja di bagian treble-nya. Tapi kalau buat gue pribadi, itu nggak jadi masalah karena untuk rekaman umumnya biasa gue dengar mungkin untuk lagu-lagu pop, lagu-lagu R&B di sini masih berasa oke banget di bagian treble-nya. Untuk karakter vokalnya di sini terbilang oke, dia cukup natural, nggak berasa terlalu dipoles ya. Jadi gue ngerasa nggak ada catatan yang harus gue share ke kalian sih. Selain vokalnya ya oke aja gitu berasanya. Untuk bassnya sendiri, untuk gue pribadi sih cukup banget ya. Tapi kalau kalian basshead mungkin kalian akan merasa sedikit kurang. Dengan perbandingan kalau gue compare dengan monitoring headphone di budget di bawah 1 juta seperti ATH AM40X, di sini bassnya lebih besar dibandingkan AM40X.
tapi lebih kecil dibandingkan M50X. Jadi memang kualitas bass-nya di sini terbilang oke, dia cukup terjaga meskipun dia lebih bermain di area mid bass dan bukan di area lower bass-nya. Meskipun untuk sub bass-nya gue merasa di sini sedikit samar masih berasa. Kalau kalian baca di speknya sih dia bisa nge-reach hingga 40 Hz ya. Memang bukan fully frekuensi seperti di headphone monitoring pada umumnya, tapi cukup oke lah untuk pendengaran seperti musik-musik casual, lagu-lagu pop itu masih fun men, masih dapat, lagu-lagu R&B juga dentumannya masih oke dan masih enak banget. Tapi kalau kalian bahas head, beberapa wireless headphone yang pernah gua coba seperti One Dio itu lebih kenceng lagi ya, bassnya tuh lebih berasa bumi dan tebal, sedangkan di Wave Pro ini masih masuk ke kategori bass yang SQ, jadi masih mementingkan sound quality yang oke dari sisi bassnya. Kemudian dari sisi teknikalitasnya, gue ngerasa di sini salah satu wireless headphone dengan teknikalitas terbaik yang pernah gue coba ya untuk budget di bawah 1 juta. Hal yang gue suka sih pertama dari sisi separasinya yang dimana clear banget ya, kiri kanannya tuh jelas banget, kemudian mikro detailnya pun terbilang bagus untuk sebuah wireless headphone. Dan yang terakhir dari sisi soundstage-nya terbilang cukup megah untuk sebuah closeback wireless headphone seperti di Earphone Wave Pro ini. Jadi secara teknikalitas gue suka banget dengan Earphone Wave Pro ini. Kemudian untuk customize equalizer-nya juga berjalan mulus, lancar. Gue sendiri bisa mengcustom equalizer yang gue suka ya di Earphone Wave Pro ini. Sebagai contoh, mungkin untuk pendengaran dalam jangka panjang dan untuk berbagai macam genre lagu yang gue dengar, gue harus sedikit menurunkan di area treble dan juga di area upper mid frekuensinya, sehingga overall presentasinya lebih ke arah slightly warm dibandingkan bawaan Earphone Wave Pro ini. Meskipun untuk bawaan Earphone Wave Pro ini juga terbilang udah bagus dan enak banget ya, tapi gue pribadi lebih prefer ke yang slightly warm karena memang gue suka dengan karakter yang slightly warm, seperti di headphone-headphone yang gue punya di Sennheiser Momentum maupun di ATH-R 70X yang memang presentasinya tuh lebih ke arah warm tapi tetap netral dan all around. Jadi gue hanya melakukan sedikit aja untuk nge-adjust supaya Earphone Wave Pro ini nyaman buat gue gunakan dalam jangka panjang. Tapi overall customize equalizer-nya itu bisa kalian maksimalkan sesuai dengan keinginan kalian. Sekarang kita masuk ya ke kesimpulan gimana mengenai Earphone Wave Pro ini. Kalau kalian tanya ke gue, buat harga 1 juta ke bawah, sebuah wireless headphone, Earphone Wave Pro ini bisa gue bilang komplit ya. Jadi dari sisi fiturnya terbilang lengkap, dari sisi kenyamanannya terbilang oke, meskipun secara size dia bukanlah yang compact dan juga secara berat bukanlah yang enteng-enteng banget. Gue nggak merekomen Earphone Wave Pro ini kalian pakai buat olahraga, tapi kalau kalian pakai buat kebutuhan casual, jalan-jalan, maupun kalian pakai buat kebutuhan kerja dan lain sebagainya, Earphone Wave Pro ini udah proper banget. Kemudian dari sisi fiturnya, ANC ambient mode-nya berjalan lancar. Dari sisi kodeknya juga bagus banget. Dia udah mensupport high-res wireless audio dilengkapi dengan kodek LDAC. Dan yang terakhir pasti dari sisi sound quality-nya juga udah terbilang proper untuk sebuah wireless headphone di bawah 1 juta. Kalau tanya kekurangan, gue sendiri nggak menemukan kekurangan yang berarti dari Earphone Wave Pro ini ya. Jadi dengan kata lain, kalau kalian punya budget di bawah 1 juta, kalian boleh banget pertimbangkan untuk Earphone Wave Pro ini. Barangkali wireless headphone ini cocok buat kebutuhan kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai Earphone Wave Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.